Perjalanan hati yang perlu diperhatikan, bahwa diri ini tidak punya apa-apa. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Orang yang memandang kisah dirinya dan belum berubah dari pandangan itu, maka orang itu disebut mura'i, yaitu punya penyakit riya. Sekalipun beribadah sendiri walau di atas gunung, tidak ada yang tahu dan yang melihat. Senangnya kita dan memilihnya kita hati bahwa kita suka makhluk tahu akan perbuatan kita, baik makhluk tahu sendiri atau kita yang memberitahu kalau kita punya kelebihan. Senang kalau orang tahu kalau kita dilebihkan oleh Allah, seperti punya ilmu yang tinggi dan banyak beramal zahir dan batin, dan senang hati kita orang tahu akan hal itu. Maka itu bukti bahwa kita belum benar jadi hamba Allah, masih jadi hamba pujian. Sumbernya memandang ada kisah kelebihan diri, asal segala penyakit, memandang kisah diri, dan suka menurutkan kehendak nafsu. Apabila ada geretek nafsu, hendak minta dipuji, maka katakan diri ini tidak punya apa-apa. Ini disebut hadamir ridha, yaitu tidak mendukung kehendak nafsu. Apapun yang dilakukan, maka itu bukan kisah kita, sehingga yang kita bawa adalah tawadu. Jangan pernah dirasa ini kisah diri. Dan apabila ini tidak diperhatikan, maka akan timbul di hati akan kisah diri. Sehingga bertetagih, berpinta untuk minta dipuji. Walau orang itu jalannya menunduk, tetap berpinta, minta puji karena merasa ada kisah diri, merasa ada punya kelebihan. Ini letaknya dirasa. Rasa itu ada karena merasa punya ilmu. Perjalanan hati yang perlu diperhatikan, bahwa diri ini tidak punya apa-apa. Adapun setiap kelebihan, maka itu punya Allah, itu kisah Allah, bukan kisah kita, bukan punya kita. Bila masih ada suka supaya orang tahu akan kelebihan kita, maka itu bukti kita masih belum pinandu kepada diri, belum kenal kepada diri. Orang pinandu diri akan malu karena kenal betul akan dirinya tidak punya apa-apa. Benarnya seseorang menjadi hamba Allah, yaitu buang habis ada kisah yang lain selain kisah Allah, termasuk kisah diri. Tetap merasa bungol, bodoh walau punya ilmu. Apabila ada yang sombong, maka kata Rasulullah, sombong juga di hadapan orang itu maksudnya menyombongkan diri akan kelebihan milik Allah, bukan menyombongkan diri merasa ini kelebihan diri. Siddiq dalam ubudiyah artinya tidak pernah melirik selain hanya kepada Allah, tidak pernah melirik makhluk. Orang yang benar menjadi hamba Allah, niscaya merasa puas gembira dan cukup, karena cukup Allah aja yang tahu, dan tidak terpikir orang lain perlu tahu kelebihan kita. Hikmahnya Allah mendatangkan pujian agar kita tahu dan sadar pujian itu mengingat bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Bila kita mencintai kelebihan pada diri, maka akan tertipu karena mencintai kisah diri. Jaga hati, karena bila tidak dijaga hati akan menimbulkan kisah diri. Kisah diri, kisah kelebihan diri hendak timbul terus. Contoh saat Guru Bangil dan Aba Guru sekumpul menghadiri acara haul di Jawa. Beliau duduk di pojokan. Begitu juga Guru Dahlan Cantung saat diminta jadi imam sholat di musola sekumpul. Maka Guru Dahlan Cantung sangat lama berwudu supaya tidak jadi beliau jadi imam sholat. Dan saat sholat berjamaah, Guru Dahlan Cantung berdiri di saf belakang. Itulah akhlak orang bahari, menjaga hati mereka. Yang penting hati dijaga, jangan pernah merasa patut menduduki kedudukan orang, kedudukan Allah. Walaupun duduk di situ tapi tidak merasa itu kisah diri, tapi kisah Allah. Walau jadi imam, jangan pernah merasa itu kisah diri, kisah seorang. Berkata ulama tasawuf, siapapun yang suka di hatinya mengetahui manusia akan dirinya dan gembira hatinya, senang apabila beramal diketahui manusia, maka dicap riya walau orang tidak ada yang tahu lagi, karena sudah ada niat di hatinya ingin diketahui. Silakan melakukan amal ibadah yang baik-baik, dan jangan pernah merasa ini kisah gawian diri. Dan apabila hendak menimbulkan juga, maka katakan ini kisah gawian Abah, karena kita berasal dari sperma Abah. Itu yang paling sederhana agar melatih diri ini, bukan gawian diri. Bila sudah benar mengenal Allah dan mengenal diri dan musyahadah pada kisah yang satu, yaitu kisah Allah, maka tidak apa-apa lagi apabila
ia menceritakan amal ibadahnya. Karena sudah tidak ada rasa di hati menceritakan kisah diri walau dia menceritakan kelebihannya. Dan itu dilakukan karena bersyukur akan Allah. Seperti Wali Songo yang menampakkan kelebihan di hadapan Belanda. Ya. Bukan menampakkan kelebihan dirinya, tapi menampakkan kelebihan Allah supaya mensyukuri. Dan yang masyhur, berkat yang mastur, seperti lampu menyala karena baterai yang tersembunyi. Artinya tidak akan masyhur, ini timbul tanpa ada yang mastur. Segala sumber riya karena merasa punya kelebihan. Para wali itu menzahirkan kelebihannya agar mensyukuri akan Allah. Di mana tujuan mereka? Hanya fadlu minallah. Sehingga orang yang melihat akan tahu kebenaran dari Allah. Seperti kita tidak bisa bertemu Rasulullah, lalu wali menampakkan akhlaknya Rasulullah. Sehingga kita tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah dari para wali itu. Dan para wali yang memperlihatkan akhlaknya Rasulullah. Tidak pernah merasa ini akhlaknya mereka, tapi ini akhlaknya Rasulullah. Menampakkan akhlaknya Rasulullah agar orang memuji Rasulullah, bukan memuji diri mereka. Berjalan menuju Allah harus menjauh dari kisah makhluk. Sehingga mereka berkhulwat, mengasingkan diri dari makhluk, berusaha tidak dengan makhluk. Hal itu dilakukan untuk membujurkan atau meluruskan hati yang tadinya selalu dengan makhluk. Dan cukup yang dihadapinya Allah. Dan yang dijaganya hati. Jangan pernah merasa timbul karena hanya dirinya saja dengan Allah. Hanya itu yang dilatihnya. Melatih jangan menimbulkan diri yang ada di kisah Allah. Dalam permulaan menuju Allah, mereka menyendiri dalam ramal dan tidak menampakkan amal. Menyembunyikan amal dan menyembunyikan amalan hati. Karena membujurkan, meluruskan hati tidak punya kisah. Dan membujurkan, meluruskan tidak suka dengan pujian. Dan supaya mengikhlaskan beramal untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab.